kemenangan Timnas Indonesia U23, Rafael Struijk dipastikan absen di laga semifinal Piala Asia U23 lantaran terkena akumulasi kartu. Struijk mendapatkan kartu kuning di menit ke-20 babak pertama alias 5 menit setelah ia berhasil mencetak gol pertama. Kartu kuning diterima Struijk karena kakinya melanggar Oh Ji-sung. Kartu kuning tersebut adalah kartu kuning kedua yang didapat Struijk di turnamen Piala Asia U23. Sebelumnya ia sempat mendapatkan kartu kuning dalam duel lawan Yordania di fase grup. Pada Piala Asia U23, tidak ada pemutihan kartu yang didapat fase grup pada babak knockout. Alhasil Struijk harus absen di laga semifinal Piala Asia U23 2024. Struijk mencetak 2 gol di laga lawan Korea Selatan. Gol pertama tercipta dengan indah setelah tembakan dari luar kotak penalti yang ia lepaskan mendarat di pojok kiri atas gawang Korea Selatan. Sedangkan gol kedua ia bukukan di masa injury time babak pertama. Struijk bisa memanfaatkan koordinasi yang lemah dari lini belakang Korea Selatan dan mengirim bola mendatar untuk membuat Timnas Indonesia U23 kembali unggul. Saat Korea bisa menyamakan kedudukan dan pertandingan berlanjut ke adu penalti, Struijk juga jadi salah satu pemain yang bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Timnas Indonesia U23 pun menang 11-10 dalam adu penalti. Laga selanjutnya Timnas Indonesia akan menghadapi pemenang duel Uzbekistan vs Arab Saudi di babak semifinal. Pertandingan semifinal Piala Asia U23 lalu bakal dimainkan pada Senin tanggal 29 April. Dalam 3 hari ke depan, Sintayong tentu bakal memikirkan cara menutup celah yang ditinggalkan oleh Struijk di lini depan. Ada kemungkinan Sananta lah yang akan mengisi posisi yang ditinggalkan Struijk. Sintayong sempat dihadapkan kepada telur busuk yang mempermalukan dirinya di negara sendiri. Cerita ini kembali menjadi perbincangan yang mengesankan jelang laga Timnas Indonesia U23 vs Timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23. Nama Sintayong sedang sering diperbincangkan, tidak hanya di Indonesia tapi di negara asalnya, Korea Selatan. Sintayong menjadi sorotan karena keberhasilannya mengantarkan Timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23. Hal ini melengkapi berbagai kesuksesan sebelumnya, yakni membawa Timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023 dan selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi ini yang membuat masyarakat Korea Selatan berharap Federasi Sepak Bola Korea Selatan segera mengambil Sintayong sebagai pelatih Son Heung-min dan kawan-kawan. Selain karena kursi pelatih Timnas Korea Selatan senior tengah lowong, kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Setelah gagal mengantarkan Timnas Korea Selatan lolos 16 besar Piala Dunia 2018, Sintayong dan pemain skuad Taeguk Warriors lain dilempari telur oleh fans setibanya di Bandara Korea Selatan. Setelah insiden di atas, kontrak Sintayong bersama Korea Selatan tidak diperpanjang. Setelah menganggur selama 1,5 tahun, Sintayong akhirnya mendapat pekerjaan dengan membesut Timnas Indonesia mulai Desember tahun 2019. Bisa dibilang, laga Timnas Indonesia U23 vs Timnas Korea Selatan U23 pada Jumat tanggal 26 April tahun 2024, dapat dijadikan momentum Sintayong membalaskan dendam kepada masyarakat Korea Selatan yang sempat menghinanya. Selain itu, laga di atas dapat dijadikan penebusan dosa oleh Sintayong. Sebelumnya pada Maret tahun 2015, Sintayong pernah mengantarkan Timnas Korea Selatan U23 menang 4-0 atas Timnas Indonesia U23 di matchday ketiga grup H kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2016. Akibat kalah telak dari Korea Selatan U23, Timnas Indonesia U23 gagal merebut status 5 runner-up terbaik.
Kabar baik datang dari Nathan Joaon yang diizinkan SC Heerenveen kembali gabung ke Timnas U23 Indonesia untuk lawan Korea Selatan. Ketum PSSI, Erick Thohir mengabarkan berita baik bila Nathan Joaon akan bergabung kembali ke Timnas U23 Indonesia. Dengan kabar ini, maka kekuatan Timnas Indonesia tak jadi berkurang untuk lawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat Timnas hingga sisa Piala Asia U23, ujar Erick Thohir. Nathan pun langsung terbang ke Qatar untuk bisa ikut dalam persiapan tim melawan Korea. Erick Thohir mengatakan usaha melobi Heerenveen sukses juga berkat dukungan seluruh pihak. Selain Erick yang turun langsung melobi petinggi klub Belanda itu, sejumlah pihak ikut membantu lewat pendekatan personal serta informal. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan, kata Erick. Kini kita fokus menatap laga lawan Korsel dengan kekuatan yang utuh, tambahnya. Erick juga berterima kasih kepada seluruh supporter Indonesia yang turut melobi SC Heerenveen untuk melepas Nathan via media sosial. Terima kasih dukungan supporter yang mengharapkan Nathan dilepas klubnya, kata Erick. Sampai-sampai banyak singgah komentar dengan sangat sopan ke sosmednya Heerenveen, tambahnya. Sementara itu pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong sudah sejak dari awal yakin bila Nathan Joaon bisa tampil saat melawan Korsel. Jangan khawatir, Nathan pasti datang jadi boleh dinantikan, kata Shin Tae-yong pada Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Ingin saya sampaikan kepada masyarakat seperti itu, tambahnya. Shin Tae-yong menilai Garuda Muda punya keuntungan ketimbang calon lawan karena punya satu hari istirahat lebih banyak. Sebenarnya lebih tenang ya karena kita lebih banyak istirahat satu hari daripada lawan nanti, ujarnya. Dan saya juga tahu benar-benar tahu lawan seperti apa, tambahnya.